Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gerak. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah berpindahnya suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Misalkan ada sebuah mobil di titik A. Mobil tersebut jalan ke titik B. Nah, kita katakan mobil tersebut bergerak terhadap A. Kenapa? Karena mobil berpindah tempat. Sekarang ya, titik awal di mana suatu benda berada kita sebutnya sebagai titik acuan. Misalkan begini, di titik A ada pohon. Anggap ini pohon ya. Mobil berjalan. Nah, kita katakan mobil bergerak terhadap pohon. Kenapa? Karena pohon di sini sebagai titik acuan. Titik acuannya adalah pohon. Nah, sekarang kalau kita ambil titik acuan yang kedua, yaitu ban mobil. Mobil bergerak, ban mobil juga bergerak. Apakah mobil bergerak terhadap ban mobil? Nah, itu kita katakan tidak bergerak. Kenapa? Karena mobil ini ikut dengan mobil, ban mobil ini ikut dengan mobil bergerak. Berarti mobil tidak berpindah tempat. Kalau kita lihat, ini pohon, mobil bergerak. Berarti ada perbedaan tempat. Pohon di sini, mobil di sini. Sekarang kalau mobil bergerak, jadi ke sini, ke titik B. Berarti kita ada perpindahan tempat antara mobil dengan pohon. Kita katakan mobil bergerak terhadap pohon. Kalau titik acuannya adalah ban mobil, kita tidak katakan mobil bergerak terhadap ban mobil. Kenapa? Karena bannya ikut dengan mobil tersebut berpindah tempat. Selain itu, ada juga yang disebut gerak semu, yaitu gerak benda diam tetapi seolah-olah bergerak. Contohnya, ketika menaiki kereta, pohon dan rumah terlihat seolah-olah mengikuti, padahal pohon dan rumah diam di posisinya. Gerakan inilah yang disebut sebagai gerak semu. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 3 jenis. 1. Jika lintasannya lurus, maka akan disebut sebagai gerak lurus. 2. Jika lintasannya melingkar seperti pada kincir angin atau pada roda sepeda, maka gerakannya akan disebut sebagai gerak melingkar. Ketiga, jika lintasannya membentuk sudut 0-90 derajat terhadap permukaan bumi, seperti pada ketapel atau pistol, maka akan disebut sebagai gerak parabola. Apa itu jarak dan perpindahan? Tadi pada awalnya mobil berada pada posisi A. Kemudian mobil tersebut berpindah tempat dari posisi A ke posisi B. Ya. Nah, ini jalannya lurus. Kemudian pada saat yang lain mobil berpindah tempat dari titik A ke titik C. Dari titik C mobil tersebut bergerak ke titik B. Yang pertama, mobil dari posisi A berpindah ke posisi B. Berapa jaraknya? Nanti kita tinggal hitung berapa dari A ke B. Misalkan di sini adalah 200 meter. Di jarak dari A ke B adalah 200 meter. Berapa perpindahannya? 200 meter. Jarak 200 meter, perpindahan 200 meter. Sekarang pada rute yang kedua, mobil tersebut dari A berjalan ke C, kemudian ke B. Arti dari A ke C, kemudian ke B. A ke C 100 meter. C
ke B 300 meter. Berapa jarak A, B, dan berapa perpindahan A, B? Sekarang kita lihat berapa jaraknya. Jarak berarti seluruh lintasan yang ditempuh. Kita lihat A sebelum ke B, A ke C dulu berapa? 100 meter. Dari C baru ke B, jaraknya 300 meter. Jadi berapa jarak A ke B? Berarti A ke C ditambah C ke B. Jadi berapa? 100 meter ditambah 300 meter. Di 400 meter. Berapa perpindahannya? Nah, kalau perpindahan kita lihat mana posisi awal, mana posisi akhir. Tadi A, C, B. Itu jarak tempuhnya. Pindahnya mana? Pindah mah cuma hanya A ke B. Jadi berapa pindahnya? Hanya 200 meter. Nah, begitu. Jadi kamu harus tahu apa itu jarak, apa itu perpindahan. Kalau jarak itu ya tidak melihat tidak melihat posisi awal, posisi akhir. Pokoknya lihat dari A ke C berapa? 100 meter. C ke B 300 meter. Berapa jaraknya? Seluruh lintasan yang ditempuh kita sebut dengan jarak, ya. Nah, kalau perpindahan hanya dilihat posisi awal, posisi akhir. Awalnya di sini di A, akhirnya di B. Nah, perpindahannya berapa? 200 meter. Kalian mengerti perbedaan jarak dan perpindahan. Sekarang kita akan menghitung berapa kelajuan dan kecepatan dari mobil tersebut. Kita lihat, mobil posisi awalnya di A, kemudian bergerak ke C. Jarak antara A ke C adalah 100 meter. Ditempuh dalam waktu 3 sekon. Dari titik C, mobil bergerak ke titik B. Jarak antara C ke B adalah 300 meter. Waktu tempuhnya adalah 7 sekon. Nah, sekarang berapa kelajuan dari mobil tersebut? Dan berapa kecepatan dari mobil tersebut? Di sini kita lihat rumusnya. Kelajuan adalah jarak dibagi dengan waktu. Simbol jarak S, waktu T. Jadi kelajuan itu adalah S per T. Tulis S per T. Kemudian kita lihat kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Kalau kita lihat simbolnya hampir sama ya, S per T. Tapi karena perpindahan ini merupakan satuan vektor, ada arahnya, maka kita S-nya ada vektornya, jadi S per T. S-nya S kecil. Nah, berapa kelajuan dari mobil tersebut? Kelajuan jarak dibagi waktu. Berarti di sini A ke C 100 meter. C ke B 300 meter. Berarti jaraknya berapa? Kita lihat. Jaraknya adalah 100 meter ditambah 300 meter dibagi dengan 3 detik tambah 7 detik atau 3 sekon ditambah 7 sekon. Berarti 400 meter dibagi 10 sekon sama dengan 40 meter per sekon. Perlu diingat bahwa dalam perhitungan fisika perlu diketahui, yaitu apa saja besaran-besaran yang diketahui dalam soal ditanyakan, yaitu apa yang ditanyakan dalam soal dan juga jawab. Dalam jawaban perlu dicantumkan rumus dan juga satuan dari masing-masing besaran yang sudah diketahui. Kemudian berapa perpindahan dari mobil tersebut? Ya, tadi mobil dari A ke C ke B. Posisi akhir dari mobil adalah B.
Perpindahannya berapa? Perpindahannya hanya dari A ke B. Berapa? A ke B ini adalah 200 meter. Berarti perpindahannya adalah 200 meter dibagi tadi waktunya semuanya berapa? Sama, yaitu 10 sekon. Berapa jadinya? 20 meter per sekon. Harus kalian ingat, setiap kita mengerjakan hitungan pada IPA selalu ada satuan seperti ini, ya. Berapa kelajuan mobil tersebut? 400 meter dibagi 10 sekon, yaitu 40 meter per sekon. Berarti satuan dari kelajuan adalah meter per sekon. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Berapa? 200 meter dibagi 10 sekon. Ini 20 meter per sekon. Nah, 20 meter per sekon ini adalah satuan dari kecepatan. Setelah kita menghitung berapa kecepatan dan kelajuan dari mobil tersebut, sekarang kita akan menghitung berapa percepatan dari mobil tersebut. Ibu ulangi lagi. Posisi awal dari mobil adalah A. Kemudian berjalan ke C dan ke B. Berapa percepatan dari mobil tersebut? Percepatan yaitu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Biar jelas kita lihat ke sini. Ya. Dari awal kita lihat jarak tadi satuan kesatuan, simbolnya adalah S, satuannya meter. Waktu simbolnya T, satuannya sekon atau detik. Kecepatan awal simbolnya V0, satuannya meter per sekon atau S per T. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal, berarti satuannya meter per sekon, simbolnya S per T. Nah, waktu awal T0, waktu akhir adalah T1. Nah, sekarang kita lihat dari gambar yang tadi, berapa percepatan dari mobil tersebut? V1 adalah V akhir. Ya. Kalau mobil dalam posisi A, dia diam. Berarti kecepatan dari mobil tersebut V0, kecepatannya berapa? Berarti 0 meter per detik. Ya. Kemudian mobil berjalan, berarti ada V akhirnya, yaitu tadi kita sudah ukur, sudah hitung, yaitu 2 meter per detik. Kemudian mobil di posisi 1 waktunya 0, T0, waktu awal adalah 0 detik. Dia berjalan selama 10 detik, berarti waktu akhirnya adalah 10 detik. Berapa percepatan dari mobil tersebut? Kita tinggal masukkan angka-angka ini ke dalam rumus. V1-nya berapa? V1 adalah 2 meter per detik. Dikurangi V0, 0 meter per detik. Waktu T1 dikurangi T0. T1-nya berapa? 10 detik. T akhirnya 0 detik. Jadi berapa? 20 meter per detik atau 20 meter per sekon dibagi 10 detik. Berapa jadinya? 2 meter per detik kuadrat. Jadi dari soal yang tadi, sekarang kita tahu percepatan mobil tersebut adalah 2 meter per detik kuadrat. Ingat, satuan dari percepatan adalah meter per detik kuadrat. Jika seorang pelari berlari dalam lintasan yang lurus dengan menempuh jarak sekian meter tiap detiknya secara konstan, maka gerak tersebut dinamakan gerak lurus beraturan atau GLB karena pelari bergerak dengan kecepatan yang konstan. Sedangkan jika suatu benda yang bergerak di lintasan lurus dengan kelajuan yang bertambah atau berkurang secara teratur,
maka benda tersebut mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLPB. Jika pada sepeda yang akan turun dari ketinggian mengalami GLPB dipercepat, sedangkan pada mobil yang akan diparkir, mobil tersebut mengalami GLPB diperlambat.